Seperti yang kita rasakan saat ini, pemanasan global sedang terjadi. Pemanasan global terjadi mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Tak hanya itu, pemanasan global juga sangat berdampak bagi kesehatan maupun di bidang lainnya. Itulah mengapa kami mengangkat isu pemanasan global dari climate crisis atau krisis iklim. Maka dari itu, kami dari kelompok 2 membangun sebuah perusahaan yang bernama Bio Nusantara. Sebelum mengenal lebih lanjut mengenai perusahaan kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Revalina selaku CEO, adapun rekan saya, Dian sebagai manajer, Wildan sebagai marketing, dan yang terakhir ada Email sebagai kepala divisi produksi. Kami memiliki perusahaan yang bernama Bio Nusantara. Perusahaan kami ini mengelola gas metana yang berasal dari limbah kotoran sapi yang sebelumnya sangat merugikan menjadi energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari yang bernama biogas. Berbicara mengenai pemanasan global secara langsung berkaitan dengan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, dan uap air memerangkap panas di atmosfer. Proses ini dikenal sebagai efek rumah kaca yang penting untuk menjaga suhu bumi agar tetap layak huni. Namun, peningkatan konsentrasi gas ini menyebabkan pemanasan berlebih. Sumber gas rumah kaca salah satunya dari CH4 atau metana yang berasal dari pertanian, terutama pada peternakan. Salah satu contohnya pada peternakan sapi. Kotoran sapi yang dibiarkan menumpuk atau terurai di tempat terbuka menghasilkan gas metana melalui proses fermentasi anaerobik atau tanpa oksigen. Metana memiliki potensi pemanasan global yang 25 kali lebih besar dibandingkan karbon dioksida dalam jangka waktu 100 tahun, sehingga berkontribusi signifikan terhadap pemanasan global. Peternakan sapi di Indonesia jumlahnya sangat banyak. Peternakan tersebut mengelola susu sapi ataupun daging sapi dan menyebabkan satu limbah yang sama, yaitu limbah kotoran sapi. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah tersebut dapat menyebabkan pencemaran udara, tanah, ataupun air. Contoh dari pencemaran air yaitu pencemaran sungai. Sungai masih menjadi sumber air bagi para masyarakat pedesaan, dan jika tercemar dengan limbah kotoran sapi, maka dapat membawa penyakit untuk masyarakat tersebut. Maka di sini perusahaan kami memberikan solusi dengan mengelola limbah kotoran sapi dari peternakan tersebut menjadi biogas dan pupuk organik yang tidak mencemari tanah. Jika dikelola dengan baik, perusahaan kami dapat berkembang dan menyelamatkan bumi dari bahaya gas metana yang dapat menyebabkan efek gas rumah kaca. Masa depan yang kami inginkan adalah pengurangan emisi metana dari sektor peternakan dengan teknologi anaerobic digestion untuk mengolah limbah sapi menjadi energi terbarukan, lalu mewujudkan ekosistem peternakan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan limbah sebagai sumber daya penilai ekonomi, kami berusaha mengubah paradigma dalam industri peternakan sehingga limbah tidak hanya dikelola tetapi dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung keberlanjutan. Lalu, pemanfaatan biogas dari limbah sapi untuk energi terbarukan agar peternakan di Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meminimalkan dampak lingkungan. Selanjutnya, pengelolaan limbah sapi menjadi pupuk organik melalui composting untuk meningkatkan kesuburan tanah dan mendukung pertanian berkelanjutan. Pupuk organik yang dihasilkan akan meningkatkan kesuburan tanah tanpa menambah polusi kimia dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia sintesis. Selanjutnya, kontribusi pada lingkungan yang lebih bersih. Kami berharap dapat menciptakan masa depan yang minim limbah, bebas emisi, dan mandiri energi dengan pengelolaan limbah sapi menghasilkan biogas dan pupuk organik. Inovasi teknologi pengolahan limbah organik merupakan kunci untuk menciptakan solusi energi yang berkelanjutan sekaligus mengatasi masalah lingkungan yang mendesak. Mengutamakan efisiensi energi dengan mengadopsi teknologi rendah emisi bukan hanya langkah progresif dalam operasional perusahaan, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi yang berkelanjutan. Edukasi masyarakat tentang pengelolaan limbah organik tidak hanya meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, tetapi juga dapat membuka peluang besar untuk pembentukan usaha kecil dan menengah untuk UMKM. Sudah saatnya kita bergerak untuk menjaga bumi dari dampak perubahan iklim. Mari kita jadikan apa yang telah kita bahas hari ini sebagai langkah awal untuk perubahan yang lebih baik.